Untuk setiap terbongkarnya anggaran tak masuk akal, fungsi pengawasan justru harus kian dipertebal. Jangan puas hanya karena 1-2 kasus terbongkar, masih banyak daerah yang uangnya dirampok dengan barbar. Sangat penting proses penganggaran dibuka selebar mungkin agar dibelejeti dari 8 penjuru mata angin. Makin banyak yang mengawasi justru makin baik agar setiap rencana jahat kian tak berkutik. Inilah proyek bersama menjaga anggaran negara dari tangan-tangan garong yang menyusup di mana-mana. Partisipasi tidak cukup hanya lewat bilik suara, tindak lanjuti dengan intens memelototi penguasa. Bukankah anggaran negara memang milik segenap warga? Tak ada yang berhak menyembunyikan dari mata kita semua. Berbagai terobosan memang niscaya dilakukan, banyak persoalan kadung kusut tak teruraikan. Yang penting hak-hak dasar warga tetaplah dijaga, hal-hal mendasar perlu dirawat bersama-sama. Masa demi investasi lingkungan sampai dikorbankan, dan karena dianggap mahal pilkada langsung mau dihapuskan? Dukungan publik dan koalisi yang sangat kuat mesti digunakan untuk memperbanyak maslahat. Janganlah dipakai untuk membenarkan kemunduran, apalagi melanggengkan oligarki kekuasaan. Periode terakhir amat pantas untuk dimaksimalkan dengan mewariskan fondasi kokoh yang tak terobohkan. Setiap kekuasaan akan dipertanggungjawabkan, sebab dampaknya yang bisa memanjang hingga masa depan. Problem terorisme membutuhkan solusi yang baru sebab para teroris terus bekerja tanpa jemu. Tak cukup dengan membubarkan 1-2 organisasi, seorang diri pun terbukti bisa bikin bom bunuh diri. Agar kontraterorisme tak melulu memadamkan api, rentan menjadi tambal sulam yang tidak pernah berhenti. Metode represif sangat perlu ditindaklanjuti dengan teknik-teknik pencegahan yang lebih mumpuni. Saatnya mewaspadai ekstremisme sedari dini, dari sanalah radikalisme bisa beregenerasi. Tidak boleh ada ruang untuk ujaran yang mematikan. Pembiaran akan menyuburkan habitat kekerasan. Perbedaan adalah kenyataan yang mesti diterima. Tidak ada tempat bagi kebencian di negeri tercinta. Bung Hatta ingin Indonesia jadi negara pengurus yang tugas pokoknya melayani publik terus-menerus. Kepuasan warga menjadi kredit paling utama untuk mengukur kinerja para abdi negara. Sangat penting pegawai negeri yang berkarakter dinamis, bukan zamannya lagi PNS cuma bisa duduk manis. Pemerintah modern tercermin dalam keseharian yang disruptif, kelambanan tak cocok dengan perubahan yang bergerak masif. Seleksi pegawai mutlak adaptif dengan kondisi mutakhir, cara-cara lama rekrutmen sudah pantas untuk diparkir. Tak lucu jika CEO sudah banyak yang jadi menteri, tapi birokrasi masih rumit seperti teka-teki. Pelayanan publik yang pelik dan berbelit-belit menandakan mentalitas pegawai yang hendak pilot. Jangan ada lagi cerita pegawai yang kerja sesuka hati, cita-cita republik tak boleh karam di tangan birokrasi.